Nah teman-teman, sebelum belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sudah siap belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, muatan pelajaran IPA. Di muatan pelajaran IPA kali ini, kita akan belajar tentang upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Teman-teman masih ingat ya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, manusia memelihara ayam untuk diambil apanya teman-teman? Ya, untuk diambil telurnya. Kemudian, manusia juga memelihara sapi untuk diambil daging, susu, dan tenaganya. Daging dan susu dikonsumsi manusia, sedangkan tenaga sapi dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian, manusia menanam padi sebagai makanan pokok. Ya, dari padi bisa dihasilkan beras. Kemudian, manusia menerangi rumah menggunakan energi listrik. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa sumber daya alam akan berkurang atau habis jika tidak dilestarikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya atau usaha pelestarian sumber daya alam agar manfaatnya terus kita peroleh. Nah, berikut ini ada beberapa contoh usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. 1. Melakukan penghijauan hutan yang gundul atau biasa disebut reboisasi atau penanaman kembali. 2. Memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara hati-hati dan efisien. 3. Pemanfaatan energi alternatif seperti air, matahari, dan angin untuk menggantikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 4. Pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah. Biasanya air limbah itu dibuang ke sungai, jadi teman-teman atau dari pemerintah bisa melakukan penertiban agar para perusahaan tidak membuang air limbah lagi di sungai. Kemudian bisa juga dengan memberikan denda atau hukuman bagi orang yang suka membuang sampah sembarangan di sungai. Ya, di sini ada beberapa kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini ada beberapa contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Teman-teman bisa diperhatikan di LKS juga ya. Contohnya sumber daya alam hutan. Penyebab pencemarannya ada banyak, terutama manusia yang menyebabkannya ya teman-teman. Misalnya, penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan. Kebakaran hutan berbahaya karena dapat menyebabkan tanah kehilangan kandungan bahan yang menyuburkan tanah. Kemudian, pembukaan lahan baru untuk pertambangan dan industri. Kadang-kadang hutan itu ditebangi habis pohonnya atau sengaja dibakar untuk membuka pertambangan dan industri. Nah, upaya pelestariannya apa saja? Yang pertama, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Kemudian melakukan tebang pilih tanaman dan mencegah terjadinya kebakaran hutan serta memberi sanksi tegas bagi orang yang melakukan penebangan liar. Kemudian sumber daya alam sungai. Ada banyak sekali penyebab pencemaran sungai. Misalnya sampah dan limbah industri,
Kalau sungai tercemar sampah dan limbah industri, maka sungai akan menjadi berwarna keruh dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kemudian limbah deterjen bekas mencuci dan pestisida yang terbawa aliran air sawah. Lalu ada bahan peledak, racun, listrik, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Pukat harimau itu jaring yang sangat besar sekali ya teman-teman. Kemudian, bagaimana cara melestarikan sungai? Yang pertama, tidak membuang limbah industri dan sampah di sungai. Kemudian, mengolah limbah dengan baik sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Lalu, melakukan kegiatan pembersihan sungai secara berkala dengan gotong royong. Dan terakhir, kalau menangkap ikan di sungai, bisa dengan cara yang dibenarkan seperti menggunakan pancing atau jaring. Jangan diracun, jangan dikasih bahan peledak, dan tidak boleh disetrum ya teman-teman. Kemudian sumber daya alam laut. Nah, penyebab pencemarannya adalah terutama sampah yang berasal dari pantai. Pengunjung pantai makan sembarangan, kemudian sampahnya juga dibuang sembarangan di tepi pantai. Itu bisa mencemari laut loh teman-teman. Kemudian apalagi penyebabnya? Ya, ada bahan peledak, racun dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Lalu limbah dan tumpahan minyak akibat pertambangan minyak lepas pantai. Kalau limbah dan tumpahan minyak itu mengenai hewan-hewan laut, bagaimana mereka? Ya, mereka pasti akan mati. Kasihan ya teman-teman. Kemudian upaya pelestariannya adalah membuang sampah pada tempat sampah. Teman-teman boleh makan di pinggir pantai, akan tetapi harus tertib membuang sampah pada tempat sampah ya. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan. Dan terakhir, ini usaha yang bisa dilakukan pemerintah yaitu melakukan pengawasan terhadap pertambangan minyak lepas pantai agar tumpahan minyak tidak ada atau minyaknya tidak bocor ke laut. Nah, bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam? Sebenarnya teman-teman sebagai anak-anak bisa menjaga kelestarian sumber daya alam dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan membuang sampah di tempat sampah. Jadi sampahnya tidak akan mencemari lingkungan ya teman-teman. Bagaimana? Sudah paham penjelasannya belum? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk membahas materi pelajaran selanjutnya. Terima kasih teman-teman.